Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara pendalaman Alkitab, Kitab Injil Yohanes pasal yang keempat yang akan kita mulai dari ayat yang ke-15, melanjutkan pelajaran minggu yang lalu di mana kita berhenti pada ayat yang ke-14. Saya Harili, Gembala Sidang dari Restoration Christian Church. Mari kita buka dalam doa. Maha besar Engkau Tuhan, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Panjang sabar-Mu, berlimpah kasih setia-Mu. Tuhan, kami butuh Engkau, kirimkan Roh Kudus-Mu menjadi guru kami, menyingkapkan setiap rahasia firman yang masih terselubung bagi kami. Selitkan mata rohani kami, mampukan kami mengerti, dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Bersyukur dan menerima kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Akan saya bacakan bagi kita sekalian. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus, dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. The woman said to him, Sir, give me this water, that I may not thirst, nor come here to draw. Yang dimaksudkan adalah air kehidupan. Ya, karena wanita itu berpikir air minum yang berasal dari sumur yang timbanya. Padahal Yesus mengatakan air hidup. Dia tidak mengerti pengertian ini. Nah, berdasarkan tanggapan wanita Samaria ini, dalam ayat 11 dan 12, wanita Samaria ini mungkin segera menyadari bahwa Yesus tidak sedang berbicara secara harfiah tentang air yang ditimpa dari sumur. Mungkin dia sadar setelah itu. Pada saat yang sama, ajaran Yesus sering disalah tafsirkan secara fisik. Dalam hal ini, jawaban wanita Samaria ini mungkin mencerminkan kesalahpahaman yang mendalam tentang maksud Yesus. Bagaimanapun juga menganggap dirinya lebih besar dari Yakub, tertulis dalam Yohanes 4:12. Jadi saya ulang ya, bagaimanapun juga jawaban wanita Samaria ini terdengar sarkastik. Dia sepertinya sedang mencemoohkan Yesus yang menganggap dirinya lebih besar daripada Yakub, Yohanes 4 ayat 12. Karena Yesus masih melanjutkan pembicaranya dengan istilah simbolis. Wanita ini mungkin mendelik melihat Yesus karena tidak mengerti apa yang dimaksudkannya. Apa engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang menggali sumur ini dan yang telah meminum air dari sumur ini, dia dan ternaknya? Dia nggak mengerti. Maka dia melemparkan pertanyaan yang sangat sarkastik ini. Nah, apapun motivasi sebenarnya dari apa yang dimaksudkan wanita Samaria ini, ia sekarang meminta Yesus untuk memberinya apa? Air hidup. Seperti yang dikatakan Yesus. Jawaban Yesus di ayat berikutnya sangat penting untuk dipahami karena dua alasan yang berikut. Pertama, meskipun wanita Samaria ini meminta air hidup, Yesus sebenarnya menolak permintaannya pada awalnya karena air hidup itu tidak pernah dapat menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal jika ia masih hidup dalam dosa amoral. Dia masih hidup kumpul kebo pada waktu itu. Masih hidup dalam perzinahan. Nggak mungkin. Karena itu dia harus bertobat terlebih dahulu. Karena wanita Samaria ini tidak mengerti dengan sesungguhnya apa yang Yesus bicarakan tentang air hidup, maka ia sesungguhnya belum siap untuk menerima air hidup ini. Karena menerima air hidup ini diperlukan pertobatan yang berasal dari hati yang dalam. Matius 13, 20-21. Matius 13, 20-21. Nah, Injil belum bisa berakar dalam dirinya jika ia tidak memiliki
pertobatan yang sungguh-sungguh keluar dari hatinya. Nah, pertobatan yang sungguh-sungguh keluar dari hatinya dikatakan Alkitab, orang yang bertobat tersebut harus menghasilkan apa? Harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatannya. Itu penting. Jika buah pertobatan tidak ada, maka ia belum bertobat. Orang yang mengatakan dirinya sudah bertobat harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatannya ini, dan buah pertobatan itu dapat dilihat oleh orang banyak dan jelas di dalam hal ini. Apakah dia sebelum bertobat sering berbicara kotor? Bagaimana setelah ia mengatakan ia bertobat? Masihkah ia sering berbicara kotor? Atau sama sekali hilang? Ini penting di dalam hal ini. Buah pertobatan harus jelas terlihat. Dan kehidupannya mengarah kehidupan yang dipenuhi dengan kekudusan Kristus. Terlihat jelas. Nah, Yohanes 4 ayat 16 kita lanjutkan. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Jesus said to her, go, call your husband and come here. Ini halus sekali bahasa. Dia mau menilai apakah wanita Samaria ini jujur atau tidak. Ini sebuah tes bagi wanita ini. Yesus sendiri tahu, dan nanti kita lihat dalam ayat berikutnya bahwa dia tahu tentang hal ini. Ini sebuah tes. Ya, lebih banyak dia meminta wanita itu untuk jujur kepada dia. Halus banget. Dia tidak ingin melukai hati wanita itu. Dia dapat saja mengatakan, bawa sekalian teman kumpul ke bomo. Kan enggak. Dia secara halus mengatakan, bawa dong suamimu. Suamimu. Halus. Tapi dia tahu, ini sebuah ujian. Apakah wanita itu menunjukkan pertobatan dengan mengakui dosanya ini atau tidak? Di sini menentukan. Nah, jika dia mengakuinya, Yesus melihat pengakuan yang tulus ini, dan dia akan memiliki air hidup ini. Ini penting. Nah, dalam Matius 13 ayat 20 sampai 21, Matius 13 ayat 20 sampai 21, Yesus mengacu pada tanah yang terlalu keras yang tidak memungkinkan benih menumbuhkan akar. Ya, orang nggak mungkin menanam benih atau menyerahkan benih, menaburkan benih pada tanah yang keras. Itu mesti digemburkan dulu. Kalau di sawah orang perlu membajak terlebih dahulu. Penting. Dalam konteks Injil, dan wanita Samaria ini khususnya, hatinya masih keras dan teramat keras, dan tidak terbuka pada kebenaran rohani. Bagaimana seseorang dapat membuat tanah yang keras siap untuk ditanam benih? Dengan menggemburkan tanah tersebut dengan menggunakan pacul. Ya, dengan cara yang penuh belas kasihan, namun sangat kuat intensinya. Yesus siap mengemburkan tanah keras hati wanita ini dengan mengajak wanita ini secara lembut untuk mengakui dosanya dengan sebuah undangan untuk mengajak suaminya datang bertemu dengan Yesus. Ini luar biasa. Wanita ini datang dengan dosa karena dia masih kumpul kebo dengan orang ini. Belum ada pertobatan. Dia belum ready. Sekarang ujian ini datang, ditawarkan keselamatan, ditawarkan air hidup, ditawarkan Roh Kudus. Luar biasa. Pada saat Yesus mengatakan, panggillah suamimu dan datang ke sini, hati wanita ini luluh. Ia mengakui dosanya dengan mengatakan pada ayat selanjutnya bahwa ia tidak mempunyai suami. Yesus tidak menuduh. Yesus dengan lembut mengatakan, ajak dong sekalian suaminya kalau mau belajar tentang air hidup. Gitu. Jadi dia akan tidak melukai perasaan wanita ini. Dia tidak melecehkan wanita ini. Dia tidak merendahkan wanita ini. Dia menjaga perasaan wanita ini, dan pada saat yang sama, dia berharap wanita ini bertobat dengan mengatakan kebenaran kepada. Jika kebenaran itu dinyatakan, breakthrough itu terjadi. Diakui, itu breakthrough. Tapi jika breakthrough itu hanya berhenti pada breakthrough, belum terjadi apa-apa. Wanita ini melanjutkan sampai terjadi follow through. Apa itu follow through? Follow through itu terjadi setelah breakthrough. Breakthrough dia mengakui dosanya. Follow through itu sekarang dia pergi kembali ke kampungnya, ikut serta dipergunakan sebagai alat untuk memberitakan firman Tuhan sebagai buah pertobatan. Ini follow through. Terlihat jelas sekarang. Bukan berhenti pada breakthrough, follow through. Ada buahnya. Luar biasa ini.
Bagaimana hati wanita ini bisa luluh di hadapan Yesus, seorang Yahudi yang sama sekali tidak dikenalnya. Dan budaya pada waktu itu tidak mengizinkan seorang wanita berbicara dengan seorang pria, apalagi seorang Yahudi yang tidak dikenalnya di tempat umum. Apalagi jika pria itu seorang Yahudi. Nggak boleh ini. Kita tahu murid-murid Yesus sedang pergi ke kota. Untuk apa? Untuk membeli makanan. Jadi Yesus mempunyai banyak waktu untuk berinteraksi dengan wanita Samaria ini one on one. Satu dengan satu. Berdua doang. Berdua saja. Di sumur itu di siang bolong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Banyak kesempatan. Sementara murid-muridnya pergi ke kota dan kembali lagi akan berjalan waktu sekitar 2-3 jam. Jadi kita tahu bahwa yang tertulis dalam Injil Yohanes 4 ini adalah sebuah ringkasan dan bukan sebuah komunikasi secara keseluruhan dari pembicaraan Yesus dengan wanita ini. Karena dari mana kita tahu, pada waktu wanita ini kembali ke kampung halamannya, dia mengatakan, mungkinkah dia seorang Mesias? Karena dia telah mengatakan segala sesuatu yang telah aku perbuat. Padahal di sini dia cuma mengatakan bahwa dia mengetahui bahwa wanita ini sedang kumpul kebo. Yang lainnya enggak. Tapi sekarang segala sesuatu yang aku kerjakan dia tahu. Berarti telah terjadi pembicaraan yang intensif. Cuma ini adalah sebuah ringkasan dari pembicaraan tersebut. Sedangkan pada saat murid-muridnya datang, Yesus ingin menunjukkan sebuah pembelajaran. Discipleship. Orang lain boleh benci kepada orang Samaria, menghindari orang Samaria, tidak ingin masuk ke daerah Samaria, tapi kita melakukan ini. Dan kalian belajar apa yang aku sedang lakukan dengan wanita ini. Dan apa yang wanita itu lakukan setelah dia bertobat. Belajar dari sini. Bahwa ladang menguning, pekerjaannya sedikit. Di sini kita lihat wanita itu dipakai untuk menuai ladang itu. Luar biasa kan? Nah, jika Yesus ingin berinteraksi lebih lagi, maka berdasarkan budaya pada saat itu, maka Yesus harus apa? Harus mengundang suami wanita ini untuk hadir. Nggak bisa hanya berdua doang. Kebudayaan pada waktu itu tidak mengizinkan ini. Maka dia ingin mengikut sertakan suami dan sekalian ngetes di dalam hal ini. Ajak sekalian. Supaya enak pembicaraannya di dalam ini disaksikan dan tidak ada kecurigaan. Karena kebudayaan menentang itu. Nah sekarang kalau suamimu hadir, aku bebas berbicara. Luar biasa kan taktiknya. Nah, wanita Samaria ini merasa menerima kehormatan dari seorang pria Yahudi yang tidak dikenalnya. Namun, berbicara tentang air hidup yang tidak dimengertinya, dan sekarang mengundang untuk membawa suaminya datang benar-benar merasa tersentuh yang mengakibatkan ia membuka dirinya untuk mengatakan kebenaran dengan mengatakan bahwa ia tidak mempunyai suami. Ini breakthrough-nya. Luar biasa ini. Sebuah kesaksian bagi kita yang dapat kita pergunakan ke depan pada saat kita menginjil. Kita tidak memaksa, kita tidak mendorong dengan menghina orang, merendahkan orang, melecehkan orang, tidak. Kita tetap sopan pada garis konteks yang benar-benar pada sifatnya mengasihi sesama manusia seperti yang didemonstrasikan Yesus ini. Ini mengasihi yang terdalam ini. Dia tahu wanita itu berdosa, tapi dia tidak menghakimi. Karena ia datang memang tidak untuk menghakimi, tapi mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Seperti yang terlihat di ayat sebelumnya, wanita Samaria itu tampak cerdas. Dia menanggapi Yesus dengan pemahaman tertentu. Yohanes 4 ayat 11-12. Dan setidaknya sedikit sarkasme kelihatan di sana. Yohanes 4 ayat 15. Komentar wanita ini pada ayat-ayat berikutnya, di ayat 17 misalnya, adalah pernyataan terbuka wanita Samaria ini tentang dosanya. Ia merasa tidak ada gunanya berbohong. Wow, setelah Yesus ajak dong suaminya. Bagaimana cara berbohong? Kalau dibawa, ditanya ini suamimu. Ya gimana cara bohong? Bukan. Ini teman doang. Daripada ketahuan bohong nanti, udahlah ngaku sekarang aja. Akan ketahuan. Saya teringat beberapa kali saya di dalam pelayanan bertemu dengan orang-orang seperti ini tanpa ditanya. Waktu Roh Kudus bekerja luar biasa, mereka menceritakan sendiri daftar dosa mereka dibuka. Itu luar biasa. Itu pekerjaan Roh Kudus. Saya nggak ikut-ikutan. Saya belum nanya, mereka sudah mengaku dosa sendiri. Luar biasa. Terlihat di sana bahwa saya tidak ikut-ikutan, tapi itu pekerjaan Roh Kudus.
Luar biasa kan? Nah, kita lanjutkan. Di dalam Yohanes 4 ayat 17. Kata perempuan itu, maksudnya wanita Samaria itu di sini ya. Aku tidak mempunyai suami. Bingo. Aku tidak mempunyai suami. Dia berkata kejujuran. Kata Yesus kepadanya, lihat ini. Tepat katamu. Artinya dia tahu. Langsung dia bilang, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. The woman answered and said, I have no husband. Jesus said to her, you have well said, I have no husband. Langsung tahu Yesus. Tepat katamu. Nggak mungkin Yesus akan berkata tepat katamu kalau dia nggak tahu. Jadi dengan demikian perkataan, ajak suamimu dong sekalian. Itu adalah sebuah tes. Dari sana kita tahu berdasarkan jawaban wanita ini dan jawaban Yesus. Tepat katamu. Artinya dia tahu. Wanita Samaria ini datang ke sumur sendirian. Pada waktu yang panas di siang bolong, pada jam 12 siang, pada waktu matahari bersinar terik. Dan tidak menyenangkan barang tentunya. Untuk menimba air. Orang akan mengira dia datang pada waktu yang lebih dingin di pagi hari. Dan atau dengan wanita lain bersama-sama kaum wanita lainnya. Kemungkinan besar, mengingat apa yang Yesus ungkapkan di sini, para wanita lain di kota tidak ingin berurusan dengannya karena gaya hidupnya. Dan itu bertentangan dengan kebudayaan pada waktu itu. Sesuatu yang memalukan. Dia ditolak karena gaya hidupnya ini. Nah, dalam ayat-ayat sebelumnya, Yesus mulai menjelaskan tentang air hidup yang dapat Yesus tawarkan kepada wanita Samaria ini. Namun ketika wanita ini pertama kali memintanya, Yesus malah meminta wanita Samaria ini untuk memanggil suaminya. Dalam hal ini, Yesus berlaku sangat lembut. Dan Yesus tidak bermaksud untuk merendahkan wanita Samaria ini. Sama sekali tidak. Sebab sekalipun Yesus tahu bahwa wanita Samaria ini tidak memiliki suami, karena dia berkata tepat katamu waktu wanita Samaria itu mengatakan aku tidak punya suami, Yesus memberikan kesempatan kepada wanita Samaria ini untuk melakukan refleksi ke dalam dirinya, ya, untuk mengakui kesalahan dan dosanya. Karena jika dia tidak mengakui dosanya ini, dia tidak akan bisa bertobat. Maka air kehidupan itu tidak akan mengalir di dalam kehidupannya. Masih diblok oleh dosa. Karena dia masih secara aktif melakukan dosa. Pilihan dia. Dosa dan air hidup ini nggak dapat bersama-sama bersatu. Nggak mungkin. Yesus tahu bahwa dia belum memahami pesan tentang air hidup itu. Dan belum siap untuk Injil. Nah, seperti benih di tanah yang keras, perlu ada jeda sebelum kebenaran dapat berakar. Matius pasal yang ke-13 ayat 20 sampai 21. Matius 13 ayat 20 dan 21. Jadi, Kristus memiliki dua alasan untuk mengajukan pertanyaan ini. Apa itu? Pertama, adalah mengekspos wanita itu pada dosanya sendiri. Ajak dong suami. Untuk membuatnya sadar akan kebutuhannya atas pertobatan. Ya, kalau dia bisa merefleksikan dosanya, oh iya ya, aku kebo ya. Di sini orang ini mengetahui tentang diriku. Pilihanku apa? Bertobat. Aku butuhin. Roh Kudus mulai mengetuk pintu hatinya tuh. Ayo bertobat. Ya, dia meresponi dengan baik. Maka dalam bahasa Inggrisnya, you have well said. Ya, yang kedua menunjukkan bahwa meskipun mengetahui tentang dosanya, Yesus tidak serta-merta menghakiminya. Karena ia datang memang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan orang berdosa melalui kematian dan kebangkitannya. Tuhan masih mencari orang-orang seperti wanita Samaria ini yang berkehendak untuk bertobat, meninggalkan gaya hidup berdosa ini, dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Jawaban wanita Samaria ini kepada Yesus adalah yang terpendek dari cerita yang direkam dalam Yohanes 4 ini. Aku tidak memiliki suami.
tidak mempunyai suami. Ya, singkat. Meski begitu, dia berhati-hati untuk mengungkapkan jawabannya dalam istilah yang tidak jelas dan tidak spesifik. Dia hanya menyangkal memiliki suami. Yesus sendiri yang akan mengisi perincian lainnya. Bayangin, kalau orang mengatakan aku tidak memiliki suami, belum tentu dia kumpul kebo. Dia bisa aja berarti dia belum menikah. Ini dia kasihkan isi titik-titiknya, ada blank space-nya. Ajak suamimu, aku tidak punya suami. Nah, kalau orang tidak mengerti tentang ini, Yesus tidak maha tahu. Oh, belum kawin ya? Kalau ditanya belum kawin ya, kan repot. Berarti dia tidak tahu. Tapi kalau ya kamu mengatakan benar karena yang sekarang ada bersama kamu bukan suamimu, berarti dia tahu. Kamu mengatakan kebenaran katanya. Ini kan luar biasa. Ya. Wanita ini coba mengalihkan kepada jawaban tergantung. Jawaban yang tidak komplit. Nah, jika seorang penginjil itu tidak mempunyai pengalaman, dia akan mudah terkecoh. Dia mungkin saja berpikir, oh orang ini belum kawin. Padahal dia hidup di dalam dosa. Nah, ini harus digali. Kita perlu the gift of discernment. Kita perlu itu di dalam penginjilan. Harus kita pakai. Nah, Yesus anak Allah, dia memiliki itu. Dan dengan foreknowledge-nya, dia langsung mengatakan, engkau berkata benar. Karena yang ada padamu sekarang bukan suamimu. Wow. Bingo, kena. Itu luar biasa itu. Jawaban wanita Samaria itu kepada Yesus adalah terpendek, kan? Dia nak macam-macam, tapi menghindar untuk menjawab secara spesifik. Dia hanya menyangkal tidak punya suami. Yesus sendiri yang akan mengisi perincian yang berikutnya. Isi titik-titik di tempat yang kosong itu. Ya kan? Kalau kita di Indonesia kan ada ujian. Isi titik-titik yang kosong. Ada yang demikian. Ini juga. Ya, Yesus ngetes dia ngetes Yesus. Saling ngetes nih. Yohanes 4 ayat ke-18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Lihat ini. Bukan hanya mengatakan engkau berkata benar, bahwa engkau tidak punya suami, tapi bukan berarti engkau tidak kawin. Di sini dikatakan, dia isi titik-titik itu. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada pada sekarang padamu, bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. For you have had 5 husbands. And the one whom you now have is not your husband. In that you spoke truly. Jadi engkau berkata benar. Yesus pun tidak secara langsung menuduh yang bukan-bukan. Bisa aja di dalam hal ini suaminya mati berganti jadi 5 kali suami. Kan bisa begitu. Yesus juga isi sendiri yang titik-titiknya. Mau bertobat atau tidak nih? Ya, wanita itu mengertilah apa kata Yesus. Gonta-ganti suami. Hidup secara tidak bermoral. Karena Alkitab kan mengatakan di dalam pernikahan yang disebut sebagai suami istri itu tidak dapat dipisahkan sampai maut memisahkan mereka. Titik. Jawaban Yesus ini mungkin tampak kasar. Karena ia berkata secara terus terang tentang dosa perempuan yang baru ia kenal di sumur Yakub ini pada saat itu 2-3 jam ini. Baru aja, belum lama, belum juga seharian. Ya, tapi cukup untuk membuat wanita ini tersentuh dan membuka diri. Kata-kata Yesus langsung dan right to the point. Dan itu jelas dimaksudkan sebagai tanggapan atas klaim wanita Samaria yang diungkapkannya dengan hati-hati bahwa ia tidak memiliki suami. Yesus melanjutkan perkataan itu. Daripada mengajukan pertanyaan lebih lanjut, Yesus hanya memberitahu wanita itu apa yang sudah dia ketahui. Bahwa dia telah hidup dan sedang menjalani kehidupan yang tidak bermoral. Di sini Yesus menunjukkan kemahatahuannya. Kalau tidak, dia akan bertanya, oh kamu nggak punya suami, artinya kamu belum kawin atau bagaimana? Kan enggak. Dia langsung beritahu kepada wanita ini dan wanita itu cukup kaget. Waktu dikatakan kamu telah memiliki suami, berdasarkan ini nanti dia mengatakan kepada orang-orang di kampungnya.
bahwa dia telah mengatakan segala sesuatu tentang diri. Ini luar biasa. Motivasi Kristus untuk ini adalah prinsip dasar penginjilan. Mereka yang tidak tahu bahwa mereka memiliki kebutuhan tidak dapat menanggapi kebutuhan itu. Dia orang harus datang, harus mengerti. Aku butuh kebangunan rohani di dalam hidupku. Aku butuh hidup. Aku haus akan ilahi ini. Nah, Yesus telah menjelaskan perbedaan antara air literal, air sumur itu, dan air hidup. Sekarang, Yesus mengungkapkan fakta bahwa wanita ini adalah seorang pendosa. Gaya hidup mulu itu. Matius 13 ayat 20-21 menyebutkan bahwa benih Injil tidak dapat berakar di dalam hati yang terbuat dari tanah yang keras. Harus dilembutkan dulu. Menghadapi seseorang dengan dosa-dosa yang spesifik adalah salah satu cara untuk membuatnya memahami kebutuhannya akan seorang juru selamat. Dan untuk mengemburkan hati yang keras itu. Yesus mengatakan dia tahu tentang hal ini. Siap nggak bertobat? Kan itu. Dialog di sini adalah sebuah ringkasan, bukan transkrip kata demi kata. Ringkasan. Ada kemungkinan bahwa Yesus menjelaskan detail spesifik tambahan tentang masa lalunya. Mengingat apa yang dikatakan wanita itu kepada orang Samaria lain di kampungnya yang begitu banyak. Bahwa Yesus tahu segala sesuatu yang telah dia lakukan. Hal ini menunjukkan telah terjadi pembicaraan lain antara wanita Samaria itu dengan Yesus, lain daripada apa yang terekam, yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat ini. Yohanes 4:39 dapat kita lihat itu nanti. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa percakapan yang terjadi antara wanita Samaria ini dan Yesus dalam Yohanes 4 ini adalah sebuah ringkasan dan bukan transkrip, karena pernyataan wanita Samaria ini yang mengatakan bahwa Yesus tahu segala sesuatu yang telah dilakukannya menunjukkan bahwa percakapan yang terjadi antara Yesus dan wanita Samaria ini cukup intens dan detail. Kita harus melihat dari sisi tanah. Dan wanita itu juga tidak merasa malu karena dia berdua dengan Yesus tanpa murid-murid Yesus. Bayangin kalau murid-murid ada di sana. Malunya kayak apa? Nggak mungkin juga dia terbuka. Ini salah satu strategi penginjilan juga yang harus kita adopt. Untuk tidak mempermalukan orang, mencari waktu yang khusus untuk ini. Mengkhususkan waktu itu. Itu penting. Di sini kita lihat. Saya pernah bertanya di masa yang lalu, mana lebih baik? Berbicara dengan orang yang sengaja meluangkan waktunya, atau berbicara dengan orang pada waktu ada senggang waktunya. Ya lebih baik waktu orang yang sengaja meluangkan waktunya. Yesus di sini sengaja mencari waktu, meluangkan waktu untuk datang ke Samaria, di mana orang Yahudi lain, rabi yang lain menolak. Di sini dia menunjukkan kesungguhan hatinya. Ini penting kita amati di dalam membaca apa yang tersirat itu. Nah, namun Yesus menyebutkan dosa-dosa ini bukan untuk mempermalukan wanita Samaria ini, tapi justru untuk menunjukkan blind spot, titik buta wanita ini, agar ia dapat memahami dosanya sendiri dan mengakui faktanya. Dengan lain kata, Yesus menunjukkan kemahatahuannya, dan itu wanita Samaria ini nanti dapat mengatakan, mungkinkah dia ini Mesias? Berdasarkan ini. Karena dia tahu. Fakta bahwa Yesus tidak hanya mengetahui bahwa wanita ini hidup dalam dosa, tetapi juga mengetahui detail spesifik dari dosanya. Sangat penting untuk memahami percakapan selanjutnya. Dari mana dia tahu detail? Kamu nggak punya suami, aku nggak punya suami. Memang betul, kamu sudah ada 5 suami. Wow, detail itu detail. 5. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, tapi 5. Bayangin kalau dia tanya, belum nikah ya? Oh sudah. Sudah berapa tahun? Oh enggak, ini bukan suami yang pertama, yang kedua ya. Bukan, yang ketiga. Berarti Yesus bukan maha tahu. Ini langsung detail, straight forward to the point.
5 suami. Ini luar biasa Yesus. Dia menunjukkan kematahuannya right then and there. Yesus juga membuat pernyataan yang berikutnya bahwa Allah mencari orang-orang berdosa lainnya untuk bertobat agar mereka tidak binasa. Oke? Yesus dengan sengaja datang ke Samaria untuk menemui wanita berdosa ini. Sengaja dia meluangkan waktu. Khusus untuk wanita ini. For knowledge-nya dia. Dia memenuhi permintaan Bapaknya sebagai yang diutus. Taat. Luar biasa. Yesus memulai percakapan ini meskipun dia tahu bahwa dia adalah seorang wanita Samaria yang tidak bermoral dan terbuang. Nggak ada lah orang datang jam 12 siang. Panas terik. Orang datang pagi waktu menimba air. Itu kebiasaan pada waktu dulu. Tuhan mencari orang berdosa. Meskipun dia tahu persis betapa bejatnya mereka sebenarnya. Ketika Yesus berkata bahwa Tuhan mencari orang-orang seperti itu, ia bermaksud untuk mengatakan bahwa Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. That none should perish. Sekalipun orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tersisih, orang-orang yang tertolak, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang dibenci, orang-orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Namun mereka juga dikasihi oleh Allah karena mereka pun diciptakan segambar sewujud dengan Allah itu sendiri. Dan untuk itulah Yesus diutus datang ke bumi untuk membayar upah dosa mereka yang percaya kepadanya. Luar biasa. Yohanes 4 ayat 19. Mari kita baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Is more than a prophet. The woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. I perceive that you are a prophet. Dia menduga. Lebih dari hanya sekedar kata-kata kosong dalam pasal 4 ini, dalam Yohanes pasal 4 ini, tanggapan yang diberikan di dalam Yohanes pasal 4 ayat ke-19 ini, dan ayat 20 juga, membuktikan dua hal tentang wanita Samaria ini. Pertama, bahwa dia adalah seorang yang perseptif dan pintar. Sekalipun dia tidak seperti Nikodemus yang mengerti Alkitab, tapi pertanyaannya ini cukup memiliki logika berpikir. Dan dia juga dapat mempergunakan kata-kata yang bersifat sarkastik. Dapat memindahkan, menjawab di luar konteks untuk Yesus tanggapi. Cukup jeli, tapi Yesus tidak bisa dimanipulasi. Di sini kita belajar. Dia, wanita ini, telah menunjukkan beberapa intuisi dalam menanggapi pernyataan Yesus sebelumnya. Dalam Yohanes 4 ayat 11, ayat 12, dan ayat 15. Ketika Yesus menyatakan dosanya, dia mengakui wawasannya. Kemudian segera mencoba mengalihkan perhatian Yesus dengan dilema agama seperti yang tertulis dalam ayat 20. Dia pindahkan. Dia keluar dari konteks setelah berbicara dalam ayat 19 ini. Aku tahu engkau seorang profet. Dalam ayat 18, aku tidak memiliki suami. Tanpa mengatakan bahwa dia lagi kumpul kebo. Dia suruh Yesus pikir. Apakah dia tidak kawin dan sebagainya. Ayat 19, aku tahu, I perceive that you are a prophet. Bagiku nyata, engkau seorang nabi. Ya. Dan kemudian ayat 20-nya interesting nanti kita lihat ya. Kemudian segera mencoba mengalihkan perhatian Yesus dengan dilema agama. Dan bukan sembarang dilema. Tetapi yang secara khusus terkait dengan konflik antara orang Yahudi
dan orang Samaria tentang penyembahan. Lagi berbicara tentang dosanya, dia berbicara tentang penyembahan. Dua konteks yang berbeda. Ini bukanlah tanggapan orang bodoh dan atau seseorang yang terbata-bata atau kesulitan mengeluarkan kata-kata. Enggak, cepat kok dia di dalam berpikir. Pintar orangnya. Namun pernyataan yang nanti akan kita lihat dalam ayat berikutnya, yaitu Yohanes 4 ayat 20, bukanlah pernyataan dari seorang yang mencari kebenaran. Dia bukan sedang, she is not looking for truth. Kalau kita lihat di dalam ayat 20. Bukan orang yang sedang haus akan kebenaran karena itu mencari kebenaran. Oh bukan. Perhatikan nanti. Pernyataan ini dimaksudkan untuk menjauhkan Yesus dari masalah pribadinya. Mengalihkan perhatian Yesus kepada sesuatu yang lain dengan membuka topik baru untuk didiskusikan. Don't talk about my sin. Jangan berbicara tentang dosaku. Mari kita berbicara tentang penyembahan. Bagaimana orang bisa berbicara tentang penyembahan kalau tidak menyentuh dosa sampai engkau bertobat? Dan menuju sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya. Yesus berbicara tentang dosa, dia berbicara tentang penyembahan yang berbeda antara orang Samaria dan orang Yahudi. Karena orang Samaria ini terpengaruh oleh tata cara agama dari orang Asyur ini. Orang yang tinggal di Samaria ini, sedangkan orang Samaria itu adalah perkawinan campur. Ya, mereka yang berantisipasi dalam penginjilan cukup sering melihat taktik ini. Ya, kita sering melihat taktik ini. Begitu kita arahkan kepada pertobatan, mereka berbicara tentang yang lain. Perhatikan, saya juga mengalami akan hal yang ini. Alih-alih membahas suatu masalah, beberapa orang yang tidak percaya akan mencoba keluar dari topik pembicaraan yang ada. Mencari jalan keluar dari topik pembicaraan yang ada. Bagi yang kurang berpengalaman akan mudah terkecoh dan dialihkan ke topik yang berbeda. Jawaban yang keluar dari konteks pembicaraan yang ada karena dialihkan dengan sengaja. Ini strategi mereka. Apakah Yesus tertipu, dapat dimanipulasi? Tidak. Coba kita lihat strategi wanita yang mengalihkan ini di dalam Yohanes 4 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Gerasim. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Our fathers worship on this mountain. And you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. Dialihkan ke tempat itu. Yesus ingat sedang berbicara dosa. Kamu punya 5 suami? Kamu punya telah bersuami 5 yang sekarang bukan? Kok bisa dipindahkan tentang worship? Dia bicarakan lagi perbedaan tentang orang Samaria dan orang Yahudi. Orang Samaria menyembah Tuhan di gunung ini. Kamu orang Yahudi di Yerusalem. Why? Explain. Ya, ayat 19 dan 20 memperjelas bahwa wanita Samaria bukanlah orang bodoh, bukan. Dia bisa mencoba menyimpangkan, menyembunyikan dosanya agar berhenti berbicara sesuatu yang kurang enak ini. Maybe she felt that time uncomfortable untuk membuka lebih lanjut. Dia namun wanita ini cukup peka untuk merasakan makna yang lebih dalam di balik pernyataan pertama Yesus yang berbicara tentang air hidup. Pada waktu Yesus berbicara tentang ajak suamimu dan berbicara tentang 5 suami, berbicara dengan dosa, dia dapat mengerti kalau begitu air hidup ini bukan air yang ada di sumur. Udah dah, kalau gitu aku bertobat. Yohanes 4 ayat 11 itu. Nah, dia bersedia untuk menekan masalah setelah itu. Yohanes 4 ayat 15. Dan dia, wanita ini, cukup berwawasan untuk tidak berbohong. Tetapi memberikan jawaban yang kurang lengkap ketika Yesus bertanya tentang suaminya dalam Yohanes 4 ayat 17. Aku tidak memiliki suami, katanya. Jawabannya tidak straightforward. Karena itu meninggalkan kesan bisa saja ada, bisa jadi saja dia belum menikah. Tapi Yesus mengisi
dengan kemahatauannya. Jadi ini penting. Ketika Yesus mengungkapkan bahwa dia tahu persis apa yang telah dia lakukan, dengan mengatakan secara lengkap engkau telah memiliki 5 suami, dia cukup pintar untuk mencoba mengalihkan perhatian tersebut. Cobalah bicara dengan topik yang lain, maka yang seperti dinyatakan di dalam ayat 20. Jalan yang dia pilih menunjukkan bahwa dia tidak hanya berpikiran cepat, tetapi juga pintar ketika ia memberikan pernyataan seperti yang tertulis dalam ayat 19, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Diakui itu dulu. Ini adalah masalah umum dalam penginjilan dan perdebatan. Perhatikanlah, para politikus berdebat ya juga begitu. Keluar konteks kalau dia nggak mau jawab. Orang ngomong apa, dia jawab apa. Pokoknya nggak mau jawab aja. Itu artinya dia berdosa, tuh udah tahu. Alih-alih menangani masalah yang ada, mereka yang ingin menghindari masalah mungkin mencoba mengalihkan pembicaraan ke hal yang lain. Mengambil topik pembicaraan yang lain. Siapa tahu Yesus terpancing. Yesus dapat disetir oleh mereka. Siapa tahu kan? Nah, ini disebut dalam bahasa Inggris sebagai rabbit hole. Kalau diterjemahkan lubang kelinci, ya kita di Indonesia tidak mengenal istilah ini. Atau terkadang disebut juga dalam bahasa Inggris sebagai red herring. Saya pertama kali mendengar istilah ini cukup bingung. What is that red herring? Ikan herring merah yang nggak ada kita di Indonesia. Istilah ikan herring tidak ada. Ini adalah jalan atau pernyataan yang tidak memiliki tujuan langsung selain mengalihkan perhatian dari topik saat itu. Dia berusaha ke tempat lain. Itu disebut sebagai rabbit hole. Mengalihkan perhatian ke tempat lain, membicarakan topik yang lain, itu disebut sebagai rabbit hole atau red herring. Dalam hal ini, upaya pengalih perhatian melibatkan argumen klasik antara orang Yahudi dan orang Samaria. Orang Samaria tidak diizinkan datang ke bait suci di Yerusalem. Agama mereka mengajarkan bahwa ibadah sejati hanya dapat dilakukan di dekat Gunung Gerasim. Dalam arti ini seperti debat bumi muda, bumi tua, Calvinisme, Arminianisme. Nanti diskusi apa lagi? Ayam dulu, telur dulu. Macam-macam. Sementara pertanyaan itu sendiri mungkin bermanfaat, tapi tidak relevan dengan apa yang Yesus dan wanita ini diskusikan pada saat itu. Yesus berdiskusi tentang dosa, dia berdiskusi tentang tempat penyembahan. Di Gunung Gerasim, kamu orang Yahudi mengatakan di Yerusalem. Kenapa Yerusalem? Karena di sana ada bait Allah. Nah, kami di gunung, kamu di bait Allah. Dia mencoba mendiskusikan tentang hal ini. Yang nanti Yesus jawab, hei, Allah itu roh. Bukan pribadi yang dapat terbatas oleh waktu, tempat, dan materi. Sehingga diperlukan tempat. Kalau dia terbatas itu ya diperlukan tempat. Seperti manusia perlu tempat. Roh nggak perlu tempat itu. Tanggapan Yesus akan mengacu pada pernyataannya sebelumnya tentang dosa wanita itu. Dia mengacu kembali pada itu. Serta mengelakkan upayanya untuk mengalihkan perhatian Yesus. Dia menolak. Let's talk about the real thing. About sin, your sin. Kita lagi ngomong dosa, jangan pindah topik. Alih-alih membiarkan wanita tersebut menghindari masalah dosa yang ada, jadi dia tidak membiarkan wanita itu escape dari pembicaraan tentang dosa. Yesus menunjukkan wanita Samaria itu bagaimana dia harus menghadapinya. Tuhan tahu, dan dia menginginkan orang-orang seperti wanita Samaria yang dapat berterus terang tentang dosa yang disembunyikannya. Hal mana menunjukkan kehausan rohaninya dan keinginannya untuk bertobat. Dan pada saat itu, pada detik itu, Yesus ingin melihat nilai kehidupan yang dianut oleh wanita ini.
her values of life. Kalau segala sesuatu, dengarkan saya baik-baik. Kalau segala sesuatu selalu dikerjakan di tempat yang tersembunyi dan dilakukan secara tersembunyi, maka yang bersangkutan wajib menyadarkan dirinya jika engkau melakukan sesuatu selalu tersembunyi dan di tempat tersembunyi, engkau sedang melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Jika engkau terus melakukan hal yang tidak bermoral di tempat yang tersembunyi ini, pertanyaannya adalah, apakah nilai kehidupanmu? Penting dijawab. Nilai kehidupanmu itu baru dapat dinyatakan jika engkau bertobat dan melakukan kebenaran itu. Nilai kehidupan Yudas Iskariot kita tahu pada waktu dia menjual Yesus. Orang yang berhatinya busuk. Pikirannya uang. Egois. Everything is about him. Nothing but him. Makanya dia rela menjual sang Mesias dengan harga 30 keping uang perak. Dan kemudian menyesal. Dalam arti menyesal. Karena apa yang dilihat. Hasil pekerjaannya. Tapi tidak menyesal dalam arti bertobat. Tahu dari mana? Dia menggantungkan diri. Sangat disayangkan. Jika saja dia bertobat menyesali itu dan datang kepada Yesus, dia tidak perlu binasa, tidak perlu disebut sebagai the son of perdition. Binasa dia di dalam dosanya karena tidak bertobat. Sayang. Karena itu Yesus mencari orang-orang yang seperti wanita Samaria ini melihat akan kebutuhan rohaninya bahwa Yesus itu mau tahu, akui dosa itu dan mohonkan pengampunan. Nggak ada yang terlambat. Kita masih dapat. Selama Anda masih dapat mendengarkan dan mengerti apa yang saya sampaikan ini, Anda memiliki kemampuan untuk bertobat dan memiliki kemampuan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Bertobat bukan dengan mulut. Bertobat dengan hati artinya Anda meninggalkan segala dosa-dosa yang ada dan melakukan kebenaran sehingga terlihatlah buah pertobatan itu. Rasul Paulus mengatakan kalau dulu Anda seorang pencuri, pertama, berhenti mencuri. Kedua, bekerja. Ketiga, hasilkan uang secara jujur dari hasil keringat sendiri. Bantu orang yang berkekurangan. Ini kan menunjukkan terjadinya perkembangan dari Anda yang mulai bertobat dari berhenti mencuri, mulai bekerja, menabung, membantu orang-orang yang berkekurangan. Jadi ada sebuah progres terlihat. Ada buah pertobatan yang terlihat jelas. Jika buah pertobatan tidak ada, Anda belum bertobat. Ya dulu aku merampok, sekarang cuma nyopet doang, nyopet. Ya beda. Memang satu merampok, satu nyopet, tapi sama-sama kategorinya belum bertobat. Dulu merampok bank, sekarang nyopet orang di pasar. Ya, sama berdosa, bertobat. Di dalam hal ini. Jadi perlu ya kita ingatkan bertobat dengan sungguh-sungguh itu artinya meninggalkan dosa itu. Nggak ada sikapnya ya nggak apa-apa lah pelan-pelan aja. Lumayan loh. Dulu dia ngerampok bank sekali rampok dapat 1 juta. Sekarang lumayan 500.000 ya pelan-pelan lah. Nggak ada bertobat atau tidak. Anda yang mengajarkan ya nggak apa-apa dia pelan-pelan. Waktu dia mati Anda bertanggung jawab kalau Anda mengajarkan itu. Bertobat artinya meninggalkan dosa itu 100%. Bukan pelan-pelan. Nggak ada pelan-pelan. Karena Yesus membayar upah dosa itu juga bukan pelan-pelan. Langsung dengan darahnya pada waktu Anda bertobat. Nggak ada pelan-pelan. Bertobat atau tidak. Titik. Yohanes 4 ayat 21. Kita lanjutkan. Kata Yesus kepadanya. Artinya kepada wanita Samaria ini. Percayalah kepadaku. Hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father." Ya.
Yesus menanggapi upaya pengalih perhatian wanita Samaria ini, mencoba mengalihkan Yesus ke tempat lain. Dari dosa kepada topik lain untuk menyembah Tuhan. Seringkali, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam penginjilan atau debat, satu pihak akan mencoba memikat pihak lain ke dalam diskusi yang tidak relevan dengan poin yang sedang dibahas. Saya sering mengalami hal ini. Orang itu memindahkan topik ke topik yang lain. Dan saya harus mengatakan, Anda berbicara di luar topik. Coba kembali dulu kepada topik. Kalau kita mau membicarakan itu, topik yang lain dapat kita bicarakan lain waktu. Kita harus jeli dan harus membuka telinga secara sungguh-sungguh mendengar. Ini biasanya datang dalam upaya untuk menghindari topik aslinya karena dia merasa kurang nyaman. Bicara dosa, siapa yang nyaman? Tapi kalau dia sungguh-sungguh bertobat, ya fine. Dia melihat itu dosanya, diakui. Yang dapat diakui adalah dosa pribadi. Dosa orang lain, ngapain? Kita nggak bisa akui. Dia berdosa juga, ngapain bilang orang lain berdosa juga? Itu kan urusan dia. Kerjakan PR-mu, biarkan orang lain mengerjakan PR-nya. Jadi kita masing-masing mengerjakan PR kita masing-masing. Bertobat itu masing-masing, bukan rame-rame, bukan grup. Dia juga berdosa tuh, dia juga lakukan itu tuh. Itu urusan dia. Urusan kamu mengakui dan bertobat atas dosa. Titik. Dalam hal ini, Yesus baru saja mengkonfrontasi wanita tersebut tentang gaya hidupnya yang tidak bermoral. Lihat tadi dalam Yohanes 14 Yohanes 4, kok bisa 14 ya? Yohanes 4 ayat 17 dan 18. Tanggapannya yang cerdik adalah dengan bertanya kepada Yesus tentang pertanyaan rohani yang kontroversial di dalam Yohanes 4 ayat 19 dan 20. Alih-alih menerima umpan pengalihan tersebut, Yesus justru mengalihkan pertanyaan itu. Masalahnya sama sekali tidak penting sebagai bagian dari percakapan yang mereka lakukan. Alih-alih mengejar jejak yang salah, Yesus terus menjelaskan Injil. Dia fokus terus tentang penginjilan. Yesus tetap fokus pada apa yang sedang dibicarakan. Artinya, Yesus memiliki self-awareness yang sangat tinggi, sehingga perhatian Yesus tidak dapat dialihkan ke tempat lain dengan cara apapun juga. Kita perlu meneladani ini. Self-awareness kita mesti tinggi. Kita mesti sadar kita sedang dalam keadaan apa. Pertanyaan wanita berkisar pada lokasi yang tepat untuk beribadah. Orang Yahudi hanya beribadah di kuil, dan kuil ini terdapat di Yerusalem. Orang Samaria hanya beribadah di Gunung Gerizim. Yesus menjelaskan bahwa begitu misinya selesai, ibadah itu tidak akan terbatas pada satu tempat pun di bumi. Ini akan sama kontroversialnya dengan orang Yahudi yang sangat mementingkan fisik bait suci. Artinya kalau tempat lain nggak bisa, mesti di bait suci ini, mesti di tempat ini. Oh ya nggak begitulah. Nggak beda juga dengan gunung. Mana yang benar, mesti di Gunung Gerizim ini atau di bait suci di Yerusalem? Nggak dua-duanya Yesus bilang. Dua-duanya sama salahnya. Pernyataan ini membawa Yesus ke dalam kebenaran yang sangat penting tentang ibadah Kristen yang benar. Ibadah itu membutuhkan roh dan kebenaran. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia menyembah dalam roh dan kebenaran, kan? Yohanes 4:23. Tapi kita baca dulu dalam Yohanes 4 ayat yang ke-22. Give me 1 second. Kamu, Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Wow. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Nah, bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Inilah garis yang dipilih Allah untuk menghasilkan Yesus Kristus, Sang Mesias,
yang tertulis dalam Roma 9 ayat 4 dan 5. Roma pasal yang ke-9 ayat 4 dan 5. Kebenaran para nabi Allah datang melalui bangsa ini. Orang lain seperti orang Samaria tidak mendapatkan tingkat pewahyuan yang sesempurna ini. Tidak. Bangsa lain tidak. Bangsa Yahudi yaitu bangsa terpilih ini yang mendapatkan pewahyuan yang begitu sempurna daripada Allah tentang Mesias ini. Mereka diizinkan untuk melihat ciptaan yang sama penting seperti semua orang lainnya, seperti yang tertulis dalam Wahyu pasal yang pertama. Tetapi orang Samaria ini, mereka tidak mengenal Tuhan seperti yang dipraktekkan oleh orang-orang Israel dalam ibadah penyembahan mereka kepada Tuhan yang hidup dalam perjanjian lama, penyembahan tentang membawa persembahan korban bakaran, dan sebagainya itu, korban curahan, dan lain-lain sebagainya. Hal ini tidak membuat mereka tidak mampu mengetahui tentang hal ini tidak membuat mereka tidak mampu mengetahui apapun tentang Tuhan. Oh, mereka dapat. Tetapi itu berarti ada batasan untuk apa yang dapat mereka pahami. Karena keselamatan datang dari orang Yahudi, tadi dikatakan. Itu kehendak Allah. Yesus datang dalam proses mengoreksi wanita Samaria ini tentang Tuhan. Tidak seperti Nikodemus. Wanita ini tidak berpendidikan. Dia miskin, tidak dihormati karena hidupnya yang tidak bermoral. Dia terbuang, dia tertolak. Terbukti dari dia datang mengambil air di panas matahari yang terik jam 12 siang. Dan dia hidup dalam dosa. Berbeda daripada Nikodemus. Namun, mereka yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran adalah miliknya. Dengarkan itu. Mereka yang menyembah dalam roh dan kebenaran adalah milik Yesus ini. Dia ingin orang-orang itu menyembah dia. Ini akan menjadi pesan yang sangat mengembirakan bagi seorang wanita yang ditolak dan dibuang oleh dunia. Karena dalam ayat 23 dan 24, kita akan menemukan kedua ayat ini yang menjelaskan perspektif baru ini. Nanti akan kita pelajarin minggu berikutnya. Nah, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran berarti apa? Menyembah Tuhan, perhatikan baik-baik. Banyak orang yang salah menafsirkan ini. Dengarkan saya baik-baik. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Maksudnya apa? Karena Tuhan itu adalah roh. Dan roh itu tidak dibatasi oleh tempat, materi, dan waktu. Tidak dipengaruhi oleh place. Materinya nggak ada juga. Dan juga tidak ditentukan oleh time atau waktu. Enggak. Maka Tuhan dapat disembah dimanapun. Karena ia tidak dibatasi oleh tempat, materi, dan waktu. Sedang berada di pesawat terbang bisa doa nggak? Bisa. Kalau dulu orang mesti pergi ke Yerusalem, ke Bait Allah. Orang Samaria harus pergi ke Gunung Gerizim. Ya nggak perlu. Saya sedang ada di mall, ada dorongan untuk berdoa. Bisa nggak? Ya bisa. Allah itu roh kok. Bukan berarti menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Oh, saya harus berbahasa roh. Bagaimana kalau orang tidak mendapat karunia berbahasa roh? Lantas tidak dapat menyembah Tuhan? Come on. Menyembah Tuhan itu bukan hanya melulu menjadi milik pribadi orang karismatik. Tidak. Menyembah Tuhan dalam roh. Dia adalah roh dimanapun dapat kita sembah. Kalau Anda mengatakan menyembah Tuhan dalam roh berarti cuma bahasa roh, let me ask you this question. What does it mean if you say walk in spirit? Berjalan dalam roh. Apa melayang begitu? Karena ada berjalan dalam roh. Melayang. Nggak menyentuh kaki, tidak menyentuh lantai. Kan enggak. Kita mesti memiliki konsekuensi dong. Kalau kita mengatakan berjalan di dalam roh, berarti kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita berdoa dalam roh juga kita dituntun oleh Roh Kudus. Kita dapat atas tuntunan Roh Kudus berdoa di mana saja. Kita sedang di dalam pesawat terbang. Tuhan mendorong kita untuk berdoa. Ya kita dapat berdoa di dalam pesawat terbang. Di mall, kita dapat berdoa di mall. Gimana kalau di WC Pak Ari? Boleh nggak berdoa? Kenapa nggak boleh? Kan najis. Ya tempatnya WC. Nggak apa-apa. Kamu kan nggak dibatasin oleh tempat. Oke.
Emangnya Tuhan nggak bisa hadir di WC gitu? Kalau nggak bisa berarti dia tidak mau hadir dong. Jangan pernah membatasi Tuhan. Suatu kali saya pernah berdoa tentang atasan saya yang begitu kurang eloknya. Dia katakan kepada saya, "Your God. Look how we spell God. G-O-D. If you read it from right to left, D-O-G. Then what? That's blasphemy." Dia menyamakan Tuhan yang saya sembah dengan anjing. Dia marah-marah. Dari jam 6 pagi ketemu sudah marah. Ngomong kotor. 6:30 masih marah. Saya masuk WC. Berdoa di dalam WC. Aku ikat roh kemarahan. I speak peace upon your soul. Nggak lama sudah itu dia keluar. Gua heran lagi marah. Tapi ada peace dalam hati gua. Dari mana datang peace-nya? Itu berdoa di dalam WC. Nggak masalah. Ya. Jadi tidak ada tempat yang dikhususkan agar dapat dibenarkan pada saat menyembah Tuhan. Mesti di Gunung Gerizim. Mesti di tempel di Yerusalem. Enggak. Nah kalau mesti di Yerusalem, di dalam bait Allah. Orang yang tinggal di Indonesia, yang nggak punya kesempatan datang ke bait Allah di Yerusalem, nggak bisa menyembah Tuhan. Come on. Jadi penyembah yang benar dapat menyembah Tuhan dimanapun. Sesuai dengan petunjuk dan dorongan Tuhan melalui rohnya yang kudus. Ini kebenaran. Ya, jadi bukan melulu milik orang karismatik. Saya juga orang karismatik, saya berdoa bahasa roh minimal setengah jam sampai 1 jam setiap hari ya. Yohanes pasal 4 ini menunjukkan bagaimana kehidupan Yesus di bumi dimaksudkan untuk melengkapi sarana rekonsiliasi yang lama, tidak sempurna dan sementara dengan Allah, yang dibatasi, menurut orang-orang itu dibatasi oleh tempat. Yesus datang merombak ini. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, jangan menyembah dibatasi oleh 2 tempat ini. Tidak. Di segala tempat karena dia roh, dia maha hadir. Maka engkau dapat menyembah dia dimanapun juga. Tidak dibatasi oleh tempat, materi maupun waktu. Lagi tengah malam mau berdoa, ya berdoa. Lagi subuh mau berdoa, ya berdoa. Siang bolong mau berdoa, ya berdoa kapan saja, di mana saja. Itu tadi. Yesus datang sebagai korban baru untuk dosa. Yohanes 1 ayat 29. Menggantikan cara lama pendamaian dalam Yohanes 2 ayat 6-9. Dengan tubuhnya yang merupakan bait baru. Yohanes 2 ayat 19-21. Membawa kelahiran baru. Yohanes 3 ayat 1-7. Hidup baru dan air hidup yang senantiasa memancar dari kehidupan setelah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yohanes 4 ayat 11. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran dalam arti yang sebenarnya, bahwa tidak ada tempat yang dapat membatasi kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Di segala tempat, segala waktu. Ini kebenaran yang harus kita taati. Tuhan Yesus memberkati. Waktu sudah 1 jam. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kebenaran firman-Mu sudah Hamba sampaikan. Hamba berdoa bagi mereka yang akan mendengarkan pengajaran ini melalui YouTube, mendapatkan pencerahan, dan kebenaran ini memerdekakan mereka. Berbicara kepada kami semua, bahwa Allah tidak dibatasi oleh tempat, waktu, maupun materi. Dia hadir sebagai roh, karena itu di mana saja dan kapan saja kami dapat menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala kemuliaan saat ini sampai selama-lamanya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan, kita akan bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.